Jangan pernah nyalakan lampu, ancam suamiku kasar. Namun malam itu, aku nekat. Saat cahaya senterku menembus lubang kecil di balik lukisan besar itu, napasku tercekat. Ternyata, yang duduk di dalam sana bukan mertuaku yang sakit, melainkan sebuah boneka mengerikan yang tersenyum dengan kulit wajah manusia asli, dan sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mobil SUV hitam itu merayap pelan membelah kabut yang menyelimuti kawasan dataran tinggi Lembang. Di balik kemudi, Aryo tampak tenang, jemarinya mengetuk setir mengikuti irama musik klasik yang mengalun pelan dari radio. Di sampingnya, Tara menatap keluar jendela, melihat deretan pohon pinus yang menjulang tinggi seperti prajurit penjaga yang bisu. Udara di luar sana pasti dingin, tapi pendingin di dalam mobil membuat Tara merapatkan mantelnya. Kita hampir sampai, sayang, ujar Aryo lembut. Suara baritonnya selalu memiliki efek menenangkan bagi Tara, sebuah jangkar di tengah lautan kecemasannya. Rumah ini, seberapa besar sebenarnya? Rio? Kamu cuma bilang ini rumah peninggalan keluarga, tanya Tara. Sebagai seorang kurator seni yang terbiasa menilai keindahan dan sejarah, dia memiliki ketertarikan alami pada arsitektur. Namun ada kegelisahan aneh yang merayap di tengkuknya sejak mereka berbelok keluar dari jalan utama. Cukup besar untuk kita berdua. Dan tentu saja, untuk ibu, jawab Aryo. Senyumnya tidak mencapai mata saat menyebut kata, ibu. Mereka tiba di depan sebuah gerbang besi tua yang berkarat namun kokoh. Di baliknya, berdiri sebuah bangunan dua lantai bergaya kolonial Belanda yang telah dipugar. Dindingnya dicat putih gading, namun lumut tipis di beberapa sudut memberikan kesan bahwa rumah itu hidup dan bernapas bersama alam sekitarnya. Yang paling mencolok adalah minimnya jendela di lantai bawah bagian sayap kiri rumah. Saat mereka menurunkan barang-barang, kesunyian tempat itu menyergap telinga. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kicau burung. Hanya desau angin yang menabrak dinding beton. Selamat datang di rumah masa kecilku, kata Aryo sambil membuka pintu utama yang berat. Interior rumah itu memukau sekaligus menyesakkan. Langit-langitnya tinggi, dengan lampu gantung kristal yang tampak berdebu. Namun, yang menarik perhatian Tara adalah koleksi lukisan yang memenuhi hampir setiap jengkal dinding ruang tamu. Lukisan-lukisan itu beraliran ekspresionis gelap, guratan kasar, warna-warna merah marun, hitam, dan biru tua yang mendominasi. Karya Ibu Jajang, gumam Tara, matanya menyapu kanvas-kanvas itu dengan kekaguman profesional. Legenda yang menghilang. Orang-orang di galeri mengira dia sudah berhenti melukis 20 tahun lalu. Dia sakit, Tara. Stroke melumpuhkan tubuhnya, tapi tidak jiwanya, sahut Aryo cepat, nadanya sedikit defensif. Ia menunjuk ke sebuah pintu kayu jati yang sangat besar di ujung lorong lantai 1. Pintu itu berbeda dengan pintu kamar lainnya. Tidak ada gagang pintu biasa, hanya sebuah kunci slot besi berat di bagian atas dan bawah, serta sebuah panel kunci digital modern yang tampak kontras dengan estetika rumah tua itu. Itu kamar ibu? Tanya Tara, melangkah mendekat. Ia menyadari sesuatu yang ganjil. Di sepanjang kusen pintu itu, terdapat karet pelapis tebal, seolah-olah ruangan di dalamnya didesain untuk kedap suara, atau kedap udara. Jangan ke sana, suara Aryo tiba-tiba memberat, menghentikan langkah Tara. Ibu sedang istirahat. Dia tidak suka gangguan, terutama dari orang baru. Aku yang akan mengurus semua keperluannya. Kamu urus saja lantai atas dan studio senimu. Tara mengangguk pelan, berusaha menepis rasa curiga. Wajar jika seorang anak protektif terhadap ibunya yang sakit keras. Namun, saat Aryo berbalik untuk mengangkat koper ke lantai atas, Tara menatap pintu itu lagi. Tidak ada ventilasi. Tidak ada celah di bawah pintu. Bagaimana seseorang bisa bernapas lega di dalam sana? Dan mengapa pintunya lebih mirip pintu brankas daripada kamar tidur seorang wanita tua? 3 hari berlalu sejak kepindahan mereka. Rutinitas mulai terbentuk, namun ketidaknyamanan Tara justru semakin menebal. Aryo adalah suami yang sempurna di siang hari, perhatian, romantis, dan cekatan. Namun, dia memiliki aturan ketat. Tara dilarang keras mendekati area sayap kiri lantai 1, tempat kamar Ibu Jajang berada.
Aryo sendiri yang mengantarkan makanan, mengganti sprei, dan membersihkan kamar itu. Pintu itu selalu tertutup rapat dan terkunci otomatis begitu Aryo keluar. Untuk mengalihkan pikirannya, Tara memfokuskan diri pada pekerjaannya. Aryo memintanya mendata dan merawat koleksi lukisan di rumah itu. Pusat dari segala keanehan di rumah itu terletak di ruang tengah, tepat di dinding yang bersebelahan langsung dengan kamar terlarang Ibu Jajang. Di sana, tergantung sebuah lukisan raksasa berukuran 3x2 meter. Judulnya The Weeping Woman. Itu bukan sekadar lukisan wanita menangis. Itu adalah mimpi buruk yang dituangkan di atas kanvas. Tara berdiri di hadapan lukisan itu dengan peralatan pembersihnya, kuas halus dan cairan khusus. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita dengan gaun pengantin yang terkoyak, wajahnya tertutup separuh oleh rambut hitam yang kusut. Namun, satu mata yang terlihat melotot menatap lurus ke depan, seolah menatap siapapun yang berdiri di depannya dengan tatapan menuduh. Tekstur catnya tebal, menumpuk, memberikan kesan 3 dimensi yang mengerikan. Komposisi yang brilian, tapi auranya jahat, bisik Tara pada dirinya sendiri. Saat ia menaiki tangga lipat untuk membersihkan debu di bagian atas bingkai lukisan yang terbuat dari kayu mahoni ukir, jari Tara merasakan sesuatu yang ganjil. Di sudut kanan bawah bingkai, tersembunyi di antara ukiran motif bunga yang rumit, terdapat sebuah lubang kecil. Diameternya tidak lebih besar dari koin pecahan Rp500. Awalnya, Tara mengira itu adalah lubang bekas rayap atau cacat kayu. Namun, saat ia menyentuhnya, pinggiran lubang itu terasa sangat halus, seolah sengaja diamplas dan dibentuk. Lubang itu menembus bingkai, menembus kanvas lukisan, dan menembus tembok di belakangnya. Jantung Tara berdegup kencang. Ia turun dari tangga dan mendekatkan wajahnya ke lubang itu. Gelap, pekat. Tidak ada setitik cahaya pun yang masuk dari sisi sana. Ini aneh. Jika kamar di sebelah sana adalah kamar Ibu Jajang, bukankah seharusnya ada sedikit cahaya lampu tidur atau cahaya matahari dari ventilasi? Tara mencoba mengintip. Nihil. Hanya kegelapan abadi. Namun, saat ia menempelkan telinganya ke lubang itu, ia mencium aroma samar yang berhembus pelan. Bau itu bukan bau obat-obatan, disinfektan, atau aroma khas orang tua yang sakit. Itu bau tanah basah. Dan sesuatu yang manis, seperti bunga yang mulai membusuk. Tara? Suara Aryo mengejutkannya. Tara hampir terjatuh dari posisinya yang sedang membungkuk di depan lukisan. Ia berbalik cepat, menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum canggung. Aryo berdiri di ambang pintu ruang tengah, membawa nampan berisi teh. Wajahnya datar, matanya menatap tajam ke posisi Tara yang terlalu dekat dengan lukisan. "Sedang apa kamu sedekat itu?" tanya Aryo, nadanya santai tapi matanya tidak berkedip. "Ah, aku melihat ada debu yang menempel di tekstur catnya. Lukisan ini luar biasa, Rio. Detailnya sangat hidup," jawab Tara, berusaha terdengar antusias. Jantungnya masih memukul-mukul rongga dadanya. Aryo berjalan mendekat, meletakkan nampan di meja kopi, lalu berdiri tepat di samping Tara. Ia menatap lukisan itu dengan tatapan memuja yang membuat bulu kuduk Tara meremang. "Ini mahakarya ibu yang terakhir sebelum dia sakit," kata Aryo pelan. Tangannya terulur, mengelus pipi wanita dalam lukisan itu, tepat di area di mana lubang kecil itu berada di balik bingkai. Dia menumpahkan jiwanya di sini. Secara harfiah. Tara menelan ludah. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan penemuan lubang itu. Instingnya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah, dan Aryo menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ibu yang sakit. Malam itu, hujan turun deras mengguyur Lembang. Suara guntur sesekali menggelegar, menyamarkan suara-suara di dalam rumah. Tara tidur dengan gelisah. Ia bermimpi wanita dalam lukisan itu keluar dari kanvas dan mencekik lehernya sambil menangis darah. Tara tersentak bangun. Napasnya memburu. Ia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Dingin. Kosong. Jam digital di nakas menunjukkan pukul 2.15 pagi. "Rio?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Pintu kamar mereka sedikit terbuka, membiarkan cahaya samar dari lorong masuk. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Tara turun dari tempat tidur, kakinya yang telanjang merasakan dinginnya lantai parket kayu. Ia berjalan keluar kamar,
menuruni tangga dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Rumah itu terasa seperti labirin raksasa yang menelan penghuninya. Saat ia mencapai anak tangga terakhir, ia melihatnya. Di ruang tengah, dalam kegelapan total, siluet tubuh Aryo berdiri tegak di depan lukisan The Weeping Woman. Tara menahan napas, bersembunyi di balik pilar besar. Aryo tidak bergerak sama sekali. Posturnya kaku, militeristik. Kepalanya miring sedikit ke kanan, menempel pada sudut bingkai lukisan, tepat di mana lubang kecil itu berada. Aryo sedang mengintip. Keheningan malam itu begitu mencekam, hingga Tara bisa mendengar suara detak jam dinding antik di ruang makan. Aryo berdiri di sana, mengintip ke dalam kegelapan kamar ibunya selama 5 menit penuh tanpa bergerak. Apa yang dia lihat? Bukankah di dalam sana gelap gulita? Lalu, Tara mendengar suara itu. Bisikan. Aryo mulai berbicara, sangat pelan, tapi di keheningan malam, suaranya merambat seperti ular. Sudah makan, Bu? Bagus. Jangan takut gelap. Cahaya itu jahat. Cahaya akan memperlihatkan betapa jeleknya dunia ini. Jeda panjang. Seolah Aryo sedang mendengarkan jawaban dari seberang sana. Dia tidak tahu apa-apa. Dia cantik, Bu. Tulang pipinya hampir semirip ibu waktu muda. Tapi dia belum matang. Masih mentah. Darah Tara berdesir hebat. Apa maksudnya? Masih mentah? Apakah Aryo sedang membicarakan dirinya? Tiba-tiba, Aryo memukul bingkai lukisan itu dengan telapak tangannya. Brak! Suaranya tidak keras, tapi cukup menyentak. Jangan menangis, desis Aryo, nadanya berubah dari lembut menjadi penuh ancaman. Aku melakukan ini demi kita. Demi keabadian ibu. Tidurlah. Jangan membuat suara garukan itu lagi, atau aku akan mengikat tanganmu. Tara menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencegah jeritan lolos. Kakinya gemetar hebat. Ia mundur perlahan, satu langkah demi satu langkah, lalu berbalik dan berlari jinjit kembali ke kamar tidur di lantai atas. Ia melompat ke kasur, menarik selimut hingga menutupi kepala, dan berpura-pura tidur. Jantungnya berpacu seirama dengan deru hujan di luar. 10 menit kemudian, ia mendengar langkah kaki Aryo masuk ke kamar. Kasur di sebelahnya melesak turun. Aryo berbaring, memeluk pinggang Tara dari belakang. Tangan suaminya terasa sedingin es. Aku tahu kamu belum tidur, Tara, bisik Aryo tepat di telinganya. Tara membeku. Ia tidak berani membuka mata. Ia membiarkan keheningan menggantung, berharap Aryo mengira itu hanya igauan tidurnya. Setelah beberapa saat yang menyiksa, Aryo akhirnya mendengkur halus. Tapi Tara tidak tidur sedetik pun malam itu. Pagi harinya, atmosfer di meja makan terasa berat dan menyesakan, sepadat kabut di luar jendela. Aryo sedang mengoleskan selai stroberi ke rotinya dengan gerakan yang terlalu presisi, terlalu tenang. Pisau perak di tangannya berkilau terkena cahaya lampu gantung. Tara mengaduk kopinya tanpa minat. Lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa disembunyikan meski dengan concealer. Ia harus bertanya. Ia tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini. Rio, suara Tara parau. Aryo tidak menoleh, matanya tetap fokus pada rotinya. Semalam, aku bangun untuk minum. Aku melihatmu di bawah. Di depan lukisan itu. Gerakan pisau Aryo terhenti. Hening. Tara memberanikan diri melanjutkan. Kamu bicara dengan siapa? Dengan ibu? Lewat lubang di lukisan itu? Aryo meletakkan pisau di piring dengan denting yang tajam. Ia perlahan mengangkat wajahnya menatap Tara. Senyum hangat yang biasa ia tampilkan lenyap tak berbekas. Wajahnya datar, dingin, seperti topeng porselen yang retak. Kamu mengintipku, suaranya rendah, tanpa emosi. Aku istrimu, Rio. Wajar kalau aku bingung melihat suamiku bicara dengan dinding jam 2 pagi. Kenapa tidak masuk saja ke kamar kalau mau bicara dengan ibu? Kenapa harus lewat lubang? Dan kenapa gelap sekali di dalam sana? Aryo berdiri tiba-tiba, membuat kursi makannya berdecit keras di lantai marmer. Ia berjalan memutari meja, mendekati Tara. Tara refleks memundurkan tubuhnya, rasa takut mulai merayapi tulang punggungnya.
Aryo mencengkeram sandaran kursi Tara dengan kedua tangan, mengurung istrinya. Wajahnya didekatkan hingga Tara bisa mencium aroma aftershave bercampur bau tembakau yang samar. "Dengar baik-baik, Tara," bisik Aryo, setiap kata ditekan penuh penekanan. "Ibu menderita fotofobia akut pasca stroke. Matanya rusak. Sarafnya telanjang. Cahaya sekecil apapun, lampu, senter, bahkan pantulan bulan, akan membakar retinanya. Itu akan membuatnya menjerit kesakitan selama berjam-jam. Kau mau mendengar ibuku menjerit?" Tara menggeleng kaku, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Itulah sebabnya kamarnya gelap. Itulah sebabnya aku mengawasinya lewat lubang intip itu. Untuk memastikan dia aman tanpa menyakitinya dengan cahaya dari pintu yang terbuka." Aryo melepaskan satu tangan dari kursi, lalu mencengkeram dagu Tara dengan kasar, memaksanya menatap mata hitam kelam suaminya. "Jadi, ini peringatan pertama dan terakhir. Jangan pernah menyalakan lampu di dekat lukisan itu. Jangan pernah mencoba mengintip ke dalam dengan cahaya." Cengkeramannya menguat, kuku Aryo menancap di kulit halus rahang Tara. "Kalau sampai kau melanggar, kalau sampai kau menyakiti ibu dengan rasa ingin tahumu yang bodoh itu." Aryo tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia melepaskan dagu Tara dengan sentakan kasar, lalu menegakkan tubuh dan merapikan kemejanya seolah tidak terjadi apa-apa. "Aku berangkat kerja. Dokter Oka akan datang siang ini untuk memeriksa ibu. Jangan ganggu mereka." Aryo mengecup puncak kepala Tara yang masih gemetar, lalu melenggang pergi meninggalkan istrinya yang terpaku dalam ketakutan di ruang makan yang dingin. Penjelasan Aryo terdengar medis dan masuk akal, tapi insting Tara berteriak, "Itu bohong." Menjelang tengah hari, sebuah sedan tua berwarna abu-abu berhenti di halaman rumah. Seorang pria paruh baya keluar dengan tergesa-gesa. Itu Dokter Oka. Penampilannya jauh dari kesan dokter profesional yang sukses. Jas putihnya tampak kusut, kemejanya tidak disetrika, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin meskipun udara Lembang cukup sejuk. Dia membawa sebuah tas kulit besar yang terlihat berat. Tara menyambutnya di depan pintu. "Selamat siang, Dok." Oka terlonjak kaget, seolah tidak menyadari keberadaan Tara. "Ah, Nyonya Tara. Maaf, saya sedang buru-buru. Aryo sudah pesan agar saya langsung ke kamar pasien." Gerak-gerik Oka gelisah. Matanya terus melirik ke sana kemari, menghindari kontak mata dengan Tara. "Mari saya antar. Mau minum sesuatu dulu, Dok?" tawar Tara, berusaha menahan pria itu lebih lama untuk menggali informasi. Tidak perlu," tolak Oka cepat. Ia berjalan setengah berlari menuju pintu kamar Ibu Jajang. Tara mengikutinya dari jarak aman. Ia melihat Oka mengeluarkan kartu akses dari sakunya. Bukan kunci biasa, tapi keycard elektronik, dan menempelkannya pada panel di pintu kamar Ibu Jajang. Panel itu berbunyi bip dan lampu indikator berubah hijau. Pintu terbuka sedikit. Sebelum Oka masuk, Tara melihat sekilas ke dalam tas kulit dokter itu yang sedikit terbuka resletingnya. Di dalamnya, tidak ada stetoskop atau tensimeter. Yang terlihat adalah kilatan logam dari gergaji tulang kecil, beberapa botol cairan kimia berwarna kuning pekat dengan label tengkorak, dan gulungan perban yang sangat banyak. "Dokter Oka," panggil Tara tiba-tiba. Oka berhenti, tangannya memegang gagang pintu, tubuhnya menghalangi pandangan Tara ke dalam celah pintu yang gelap gulita itu. "Apa ibu mertua saya benar-benar sakit stroke?" tanya Tara langsung. Bahu Oka menegang. Ia menoleh perlahan. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang sedang dikejar hantu. Ia menatap Tara dengan pandangan campur aduk, kasihan dan ketakutan. "Nyonya Tara," suara Oka bergetar. Ia melangkah mendekat, berbisik sangat pelan agar tidak terdengar oleh siapapun, meski hanya mereka berdua di sana. "Sebaiknya Anda pergi dari rumah ini. Bilang pada Aryo Anda ingin mengunjungi orang tua, atau liburan, apa saja. Pergilah sejauh mungkin." "Kenapa? Apa yang terjadi?" desak Tara. Dia tidak pernah puas. Dia perfeksionis yang gila, racau Oka tidak jelas. Obat biusnya sudah tidak mempan lagi. Dosisnya sudah mematikan untuk manusia normal, tapi benda di dalam sana masih terus bergerak. "Benda?" Tara mengernyit. "Maksud dokter, Ibu Jajang?" Belum sempat Oka menjawab,
Suara dering telepon rumah yang nyaring memecah ketegangan. Oka tersentak hebat. Ia buru-buru masuk ke dalam kamar dan membanting pintu hingga tertutup rapat. Suara klik kunci otomatis terdengar bagai vonis penjara. Tara berdiri terpaku di lorong. Peringatan Oka berdengung di telinganya. Benda di dalam sana, dosis mematikan, dan peralatan aneh di dalam tas itu. Tara tahu dia tidak bisa pergi begitu saja. Aryo pasti akan memburunya. Jika dia ingin selamat, dia harus tahu apa yang sebenarnya dia hadapi. Dia harus tahu apa yang ada di balik lukisan itu. Dan dia harus melakukannya malam ini juga, saat Aryo lengah. Kepergian Aryo pagi itu meninggalkan jejak keheningan yang berbeda. Bukan hening yang damai, melainkan kevakuman yang menekan gendang telinga. Mobil Aryo baru saja menghilang di balik gerbang besi, membawa serta aura dominasinya, namun meninggalkan residu ketakutan yang menempel di dinding-dinding rumah. Tara berdiri di ruang tengah, menatap lukisan The Weeping Woman. Kali ini, ia tidak membawa peralatan pembersih. Ia membawa rasa ingin tahu yang berbahaya. Aryo mengatakan ada urusan mendesak di galeri kota terkait lelang lukisan lama. Itu artinya Tara memiliki waktu setidaknya 5 jam. 5 jam kebebasan semu di dalam sangkar emas ini. Tara melangkah mendekati dinding pembatas kamar Ibu Jajang. Ia menempelkan telinganya ke permukaan tembok yang dingin. Awalnya, tidak ada apa-apa. Hanya suara desau angin yang menyelinap lewat celah jendela di lantai atas. Namun, Tara bersabar. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh indera pendengarannya, memblokir suara detak jam dinding dan lemari es yang berdengung di dapur. 5 menit berlalu. Lalu, suara itu muncul. Srek, srek. Itu bukan suara langkah kaki. Bukan suara batuk. Itu suara gesekan. Keras, berirama, dan ngilu. Seperti kuku panjang yang ditarik paksa di atas permukaan kayu kasar atau plester semen. Srek, srek. Jantung Tara berdegup kencang. Ritmenya terlalu konstan untuk gerakan acak penderita stroke yang sedang kejang. Suara itu memiliki pola. 3 garukan pendek, 1 garukan panjang. Jeda. Ulangi. 3 pendek, 1 panjang. Ibu, panggil Tara pelan. Bibirnya hampir menyentuh dinding. Ibu Jajang? Ibu bisa dengar saya? Suara garukan itu berhenti seketika. Tara menahan napas. Keheningan kembali meraja, kali ini terasa lebih berat. Apakah ibu mendengarnya? Atau apakah ibu takut? Tiba-tiba, terdengar benturan keras. Deug. Sesuatu menabrak pintu baja kamar itu dari dalam. Sekali. Tara terlonjak mundur, nyaris tersandung karpet tebal. Bunyi itu terdengar seperti tubuh berat yang dijatuhkan, atau seseorang yang melemparkan diri ke pintu dengan keputusasaan total. Kemudian, suara garukan itu kembali terdengar, kali ini lebih cepat, lebih panik. Srek srek srek. Suara itu bukan berasal dari ketinggian tempat tidur, melainkan dari bagian bawah dinding, dekat lantai. Logika Tara bekerja cepat. Jika Ibu Jajang lumpuh total akibat stroke seperti kata Aryo, bagaimana beliau bisa turun dari ranjang dan menggaruk dinding di dekat lantai dengan kekuatan sebesar itu? Narasi Aryo mulai retak. Ada 2 kemungkinan, Ibu Jajang tidak lumpuh dan sedang disekap, atau ada sesuatu yang lain di dalam sana yang bukan manusia. Tara teringat ucapan Dokter Oka tentang benda yang terus bergerak meski dibius. Rasa dingin merayap dari telapak kaki ke ubun-ubunnya. Ia harus mencari bukti lain. Bukti tertulis. Tara meninggalkan ruang tengah dan bergegas menuju ruang kerja Aryo di lantai 2. Ruangan itu adalah satu-satunya tempat di rumah yang jarang ia masuki, bukan karena dilarang secara eksplisit, tapi karena Aryo selalu mengunci pintunya setiap kali keluar. Namun, hari ini Aryo teledor. Atau mungkin, dia terlalu percaya diri bahwa Tara tidak akan berani melanggar privasinya. Pintu kayu itu terbuka dengan bunyi klik pelan saat Tara memutar gagangnya. Aroma tembakau pipa dan kertas tua menyeruak keluar. Ruang kerja itu rapi, obsesif, nyaris klinis. Rak-rak buku berderet dari lantai hingga langit-langit, berisi buku-buku tebal tentang anatomi tubuh manusia, sejarah seni Renaissance, dan teknik pengawetan benda purbakala. Kombinasi bacaan yang aneh untuk seorang pengusaha galeri seni.
Tara menuju meja kerja mahoni besar di tengah ruangan. Ia mulai membuka laci-laci. Laci pertama berisi alat tulis yang disusun berdasarkan warna. Laci kedua berisi dokumen keuangan galeri. Laci ketiga terkunci. Tara melihat sekeliling. Ia tahu kebiasaan Aryo. Suaminya itu menyukai simetri dan tempat persembunyian yang intelektual. Mata Tara tertuju pada patung kepala David Tiruan di atas lemari arsip. Ia mengangkat patung itu. Benar saja, sebuah kunci kecil berbahan kuningan tersembunyi di rongga bawah patung. Dengan tangan gemetar, Tara membuka laci ketiga. Tidak ada rekam medis. Tidak ada hasil MRI otak, resep obat stroke, atau jadwal terapi fisik untuk Ibu Jajang. Yang ada adalah sebuah map tebal berwarna hitam dengan label tulisan tangan Aryo yang rapi. Proyeksi estetika, subjek 4. Tara membuka map itu. Lembar pertama membuatnya menahan napas. Itu adalah foto close-up wajah Tara sendiri saat sedang tertidur. Tanggal di pojok foto menunjukkan waktu 2 bulan lalu, saat mereka bahkan belum menikah. Aryo sudah mengawasinya sejak lama. Tara membalik halaman dengan panik. Lembar berikutnya adalah transparansi plastik yang memuat sketsa struktur tulang wajah seseorang, wajah seorang wanita tua dengan rahang tegas dan hidung mancung. Tara mengenali wajah itu dari foto-foto lama Ibu Jajang. Transparansi itu kemudian diletakkan di atas foto wajah Tara. Garis-garisnya menyatu dengan sempurna. Tulisan tangan Aryo di marin kertas berbunyi, kecocokan kranial, 98,7%. Elastisitas kulit, optimal. Subjek 4 adalah kandidat paling ideal dibanding subjek 1, 2, dan 3 yang mengalami penolakan jaringan. Tara merasa mual. Asam lambung naik ke kerongkongannya. Subjek 1, 2, dan 3? Siapa mereka? Istri-istri Aryo sebelumnya? Rumor mengatakan Aryo duda, tapi tidak pernah jelas apa penyebab kematian istri pertamanya. Ia terus menggali isi map itu. Di bagian paling bawah, ia menemukan tumpukan faktur tagihan yang disembunyikan. Bukan tagihan obat-obatan, melainkan tagihan dari pemasok bahan kimia industri. Formaldehida, formalin, 50 liter. Silikon cair grade medis, 20 galon. Nitrogen cair, pengiriman mingguan. Set pisau bedah mikro, merek Ice Culap. Tara membekap mulutnya. Ini bukan perlengkapan merawat orang sakit. Ini adalah perlengkapan untuk taksidermi, seni mengawetkan binatang mati. Atau dalam kasus ini, manusia? Pikiran Tara berpacu liar. Jika Ibu Jajang masih hidup, untuk apa formalin sebanyak itu? Jika Ibu Jajang sudah mati, siapa yang menggaruk dinding tadi? Sebuah amplop kecil terjatuh dari sela-sela map. Di dalamnya ada foto Polaroid yang buram. Foto itu memperlihatkan sebuah ruangan dengan lantai tanah merah. Di tengahnya ada kursi kayu. Di kursi itu duduk sosok wanita dengan wajah hancur, dikelilingi cermin. Di belakang foto tertulis, gagal. Kulit tidak mau menyatu. Buang. Tara memasukkan kembali semua dokumen itu dengan tangan gemetar hebat. Ia harus keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Aryo bukan sekadar suami yang protektif. Aryo adalah monster yang sedang mencari kulit baru untuk bonekanya. Tara berlari menuruni tangga, melupakan kehati-hatian. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Ia menyambar tas tangannya di meja ruang tamu, mencari kunci mobil cadangan miliknya. Tidak ada. Ia mencari ponselnya. Ia ingat meletakkannya di meja konsol dekat pintu masuk. Ponselnya ada di sana, tapi layarnya gelap total. Mati. Tara mencoba menyalakannya, nihil. Ia berlari ke telepon rumah kabel di sudut ruangan. Ia mengangkat gagangnya. Tidak ada nada sambung. Kabelnya telah diputus rapi dari pangkalnya di dinding. Sial. Sialan, umpat Tara, air mata frustrasi mulai menetes. Ia lari ke pintu utama. Terkunci. Panel digital yang biasanya bisa dibuka dari dalam kini mati total. Aryo telah mengaktifkan lockdown manual sebelum pergi. Tara beralih ke jendela-jendela besar di ruang tamu. Semuanya dilapisi teralis besi artistik yang tertanam kuat ke dalam beton. Indah dipandang, mustahil ditembus. Tara berlari ke dapur, mencari pintu belakang yang menuju taman. Pintu itu terbuat dari kaca tebal,
tapi lagi-lagi, kuncinya adalah model slot ganda yang anak kuncinya tidak ada di tempatnya. Ia mengambil kursi kayu dapur dan menghantamkannya ke kaca pintu itu sekuat tenaga. Baam. Kaca itu bahkan tidak retak. Reinforced glass. Kaca anti peluru. Tara menjatuhkan kursi itu, napasnya memburu. Ia terperangkap. Rumah mewah ini adalah benteng pertahanan yang didesain untuk mencegah siapapun masuk dan mencegah siapapun keluar. Aryo sudah merencanakan ini. Hari ini bukan kebetulan Aryo pergi lama. Hari ini adalah ujian. Atau mungkin, persiapan. Tara merosot duduk di lantai dapur yang dingin. Ia memeluk lututnya, mencoba berpikir jernih di tengah kepanikan. Mengapa Aryo membiarkannya hidup sampai sekarang? Karena dia belum matang. Karena dia adalah subjek 4. Aryo masih menunggu momen yang tepat. Tapi kapan? Mata Tara tertuju pada jam dinding. Pukul 4 sore. Aryo akan pulang sebentar lagi. Jika Tara bertingkah panik atau menuduhnya sekarang, Aryo pasti akan langsung bertindak agresif. Tara harus berpura-pura bodoh. Ia harus berpura-pura menjadi istri yang manis, sampai ia menemukan celah untuk kabur. Namun, rasa penasaran itu kembali menghantuinya. Lubang di lukisan itu. Di ruang kerja Aryo tadi, Tara tidak menemukan kunci kamar Ibu Jajang. Itu berarti kunci fisik mungkin dipegang Aryo, atau disembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Satu-satunya akses visual ke dalam kamar itu, satu-satunya cara membuktikan apakah ibu itu manusia atau monster, adalah lubang kecil di balik bingkai lukisan The Weeping Woman. Tara berdiri. Wajahnya mengeras. Ketakutan di matanya perlahan berganti menjadi tekad dingin. Jika ia akan mati di rumah ini, ia tidak akan mati dalam ketidaktahuan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya ia hadapi agar bisa melawannya. Ia ingat punya senter taktis LED di laci perlengkapan berkemah di gudang bawah tangga. Senter dengan kekuatan 2000 lumens yang bisa menyilaukan mata beruang. Aryo melarangku menyalakan cahaya, bisik Tara pada ruangan kosong itu. Maka aku akan memberinya matahari. Pukul 8 malam, suara mesin mobil Aryo terdengar memasuki halaman. Tara sudah siap. Ia telah merapikan kembali ruang kerja Aryo, memasang wajah tenang, dan bahkan menyiapkan makan malam. Ia mengenakan gaun tidur sutra favorit Aryo, menyembunyikan senter taktis itu di balik bantal sofa di ruang tengah. Aryo masuk dengan wajah lelah namun berbinar. Ada noda tanah merah di sepatu bot kulitnya yang mahal. Malam, sayang. Maaf aku terlambat. Sapa Aryo, mencium kening Tara. Jalanan macet. Dan aku harus mampir mengambil pesanan khusus. Pesanan apa? Tanya Tara, suaranya nyaris tidak bergetar. Kejutan. Untuk nanti, jawab Aryo sambil tersenyum misterius. Aku mandi dulu. Badanku bau bahan kimia, maksudku, bau jalanan. Keseleo lidah itu tidak luput dari telinga Tara. Makan malam berlangsung menyiksa. Aryo tampak sangat bersemangat. Matanya berbinar-binar setiap kali menatap wajah Tara, seolah sedang mengukur dimensi wajahnya dengan tatapan mata. Aryo membuka botol wine mahal dan minum lebih banyak dari biasanya. Minumlah, Tara. Ini merayakan fase baru hidup kita, desak Aryo. Tara hanya menyesap sedikit, diam-diam membuang sisanya ke pot tanaman saat Aryo ke kamar mandi. Ia butuh Aryo mabuk. Ia butuh Aryo tidur lelap. Pukul 11 malam, rencana Tara berhasil. Kombinasi kelelahan dan alkohol membuat Aryo tertidur pulas di sofa ruang tengah, tepat di depan lukisan The Weeping Woman. Ia menolak pindah ke kamar atas, bersikeras ingin menjaga ibu. Tara duduk di kursi berlengan di seberang ruangan, mengamati dada suaminya yang naik turun. Badai kembali datang di luar sana. Kilat menyambar, menerangi ruangan itu dengan cahaya putih sesaat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Tara menunggu 1 jam lagi untuk memastikan Aryo benar-benar dalam tidur fase REM. Pukul 12 malam. Waktunya. Tara bangkit tanpa suara. Kakinya telanjang. Ia mengambil senter dari balik bantal. Logam dingin senter itu terasa berat di tangannya, tapi memberikan rasa aman yang ganjil. Ia melangkah mendekati lukisan besar itu. Jantungnya berdentum begitu keras, hingga ia takut suaranya akan membangunkan Aryo.
Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Tara sampai di depan lukisan. Ia melihat Aryo yang tertidur pulas, hanya berjarak 2 meter darinya. Jika Aryo bangun sekarang, tamatlah riwayat Tara. Tara mengangkat tangannya, meraba bingkai ukiran kayu itu hingga menemukan lubang kecil tersebut. Lubang menuju neraka. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan sisa keberanian yang ia miliki. Ia tidak akan mengintip dalam gelap lagi. Ia akan melihat semuanya. Tara memegang senter di tangan kanannya dan menempelkan mata kirinya ke lubang intip. Gelap gulita. Bau tanah dan bahan kimia itu tercium lebih kuat, menusuk hidung. Jarinya berada di tombol senter. 1, 2, 3. Klik. Sinar LED putih menyilaukan meledak dari ujung senter, menembus lubang kecil itu, membelah kegelapan abadi di kamar Ibu Jajang. Cahaya itu menyapu ruangan di seberang sana seperti lampu sorot panggung yang menyingkap tirai pementasan horor. Mata Tara melebar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Otaknya berusaha mencerna visual mengerikan yang diterimanya dalam hitungan detik. Ternyata, kamar itu kosong melompong dari perabot rumah sakit. Tidak ada ranjang pasien. Tidak ada tabung oksigen. Lantainya bukan keramik atau kayu, melainkan tanah merah basah yang menumpuk setinggi mata kaki, seolah-olah ruangan itu adalah sebuah liang lahat raksasa di dalam rumah. Di tengah-tengah gundukan tanah itu, terdapat sebuah kursi kayu tua yang berlumuran noda gelap kering, darah. Dan duduk di kursi itu adalah Ibu Jajang. Atau setidaknya, sesuatu yang dipaksa menjadi Ibu Jajang. Itu adalah sebuah manekin boneka seukuran manusia yang mengenakan gaun pengantin vintage milik Tara yang hilang seminggu lalu. Tapi manekin itu tidak berkepala plastik. Wajahnya terbuat dari tambalan kulit manusia asli yang dijahit dengan benang hitam kasar. Kulit itu tampak layu, abu-abu, dan di beberapa bagian sudah mulai membusuk. Namun dipaksa membentuk senyum menyeringai dengan kawat. Rambutnya adalah rambut asli yang beruban, dipaku langsung ke batok kepala manekin. Namun yang membuat Tara menjerit dalam hati adalah dinding kamar itu. Seluruh dinding, dari lantai hingga langit-langit, ditutupi oleh ribuan foto. Foto-foto Tara. Tara saat makan, Tara saat tidur, Tara saat mandi, Tara saat sedang mengintip lukisan kemarin. Ribuan mata Tara menatap balik ke arahnya dari dinding kamar itu. Semua foto itu dihubungkan dengan benang merah yang berpusat ke kursi manekin di tengah ruangan. Dan di sudut ruangan, di luar jangkauan cahaya senter yang lurus, ada pergerakan. Tara menggeser sedikit sudut senternya. Di sana, menempel di pojok atas dinding, sebuah kamera CCTV industri dengan lensa besar berputar perlahan. Lensa itu berfokus tepat ke lubang tempat Tara mengintip. Di bawah kamera itu, terdapat sebuah monitor kecil yang menyala, menampilkan close-up mata Tara yang sedang terbelalak ketakutan, disinari cahaya senter. Itu siaran langsung. Dan di samping monitor itu, duduk sosok lain yang meringkuk dalam bayangan. Sosok kecil, kurus kering, nyaris seperti kerangka hidup, dengan rambut gimbal panjang menyentuh tanah. Sosok itu bukan Ibu Jajang. Itu adalah wanita tak dikenal yang kakinya dirantai ke dinding. Tangannya memegang pecahan piring keramik. Dialah sumber suara garukan itu. Dia menatap cahaya senter Tara dengan mata buta yang putih seluruhnya, lalu membuka mulutnya yang ompong, mengeluarkan suara desis. Lari. Tara tersentak mundur saking ngerinya, menjatuhkan senter ke lantai. Prak! Cahaya senter berputar liar di lantai, menciptakan bayangan monster di dinding ruang tengah. Tara berbalik untuk lari, tapi tubuhnya menabrak sesuatu yang keras dan hangat. Aryo sudah berdiri di sana. Matanya terbuka lebar, tidak ada jejak kantuk sama sekali. Wajahnya diterangi cahaya senter dari bawah, menciptakan seringai iblis. Di tangannya, ia memegang sebuah jarum suntik berisi cairan bening. Sudah kubilang, Tara. Aryo berbisik lembut, suaranya penuh kekecewaan yang dibuat-buat. Ibu benci cahaya. Sekarang lihat apa yang kau lakukan. Kau membuatnya marah. Aryo menerjang. Waktu seakan melambat saat Aryo menerjang. Bayangan tubuhnya memanjang di dinding, terdistorsi oleh cahaya senter yang bergulir liar di lantai marmer. Tara tidak sempat berteriak. Suaranya tercekat oleh lonjakan adrenalin yang membanjiri sistem sarafnya.
Ia mencoba menghindar ke samping, namun gaun tidur sutranya membatasi gerakannya. Tangan Aryo, yang biasanya lembut saat membelai rambutnya, kini mencengkeram lengan atas Tara dengan kekuatan yang meremukkan tulang. Cengkeraman itu bukan cengkeraman kemarahan yang berapi-api, melainkan cengkeraman presisi seorang predator yang sudah memperhitungkan sudut tangkapan. "Lepaskan aku, Rio," jerit Tara, kakinya menendang tulang kering Aryo sekuat tenaga. Aryo tidak bergeming. Wajahnya datar, matanya kosong, seperti lubang hitam yang menelan segala bentuk emosi. "Kau merusak kejutannya, Tara. Padahal aku ingin kita melakukannya dengan cara yang manis. Dengan makan malam, dengan wine." Tara melihat jarum suntik di tangan kanan Aryo, berkilau ditimpa cahaya senter. Cairan bening di dalamnya tampak berbahaya. Dengan sisa tenaga, Tara mencakar wajah Aryo, meninggalkan 3 garis merah memanjang di pipi suaminya yang mulus. Aryo mendesis pelan, bukan karena sakit, tapi karena kesal, kanvasnya melawan. Ia membanting tubuh Tara ke sofa beludru di belakang mereka. Benturan itu membuat napas Tara sesak sesaat. Sebelum Tara bisa bangun, Aryo sudah menindih tubuhnya, menahan kedua pergelangan tangan Tara dengan satu tangan di atas kepala. Berat tubuh Aryo mengunci pergerakan Tara sepenuhnya. "Tolong jangan. Aku berjanji tidak akan bilang siapa-siapa." Tara memohon, air mata mulai mengalir deras. "Kita bisa bicara, Rio. Kita bisa pergi ke dokter." "Aku sudah punya dokter," potong Aryo dingin. "Dan kau tidak sakit, sayang. Kau hanya belum sempurna." Tanpa ragu, Aryo menusukkan jarum suntik itu ke leher Tara, tepat di arteri karotis. Sensasi dingin yang menyengat menyebar cepat dari leher ke bahu, lalu ke dada. Tara merasakan detak jantungnya melambat secara tidak wajar. Pandangannya mulai kabur. Langit-langit ruangan yang tinggi tampak berputar. Suara Aryo terdengar menjauh, seperti bergema dari dalam terowongan bawah air. "Tidur yang nyenyak. Saat kau bangun nanti, kau akan menjadi abadi. Kau akan menjadi ibu." Hal terakhir yang dilihat Tara sebelum kegelapan menelannya adalah Aryo yang tersenyum lembut sambil mengusap darah dari pipinya sendiri, lalu menjilat darah itu dengan tatapan memuja. Bau tanah basah. Itu adalah sensasi pertama yang menyambut Tara saat kesadarannya perlahan kembali. Bukan bau tanah segar pegunungan, melainkan bau tanah apak, bercampur dengan aroma tajam formalin dan tembaga, bau darah kering. Tara membuka matanya. Kepalanya berdenyut hebat, sisa efek obat bius. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi tertahan. Ia menunduk dan menyadari mimpi buruknya telah menjadi kenyataan. Ia sedang duduk terikat di sebuah kursi medis besi bergaya lama di tengah ruangan yang ia intip semalam. Tangan dan kakinya diikat dengan tali kulit tebal yang menggesek kulit. Di sekelilingnya, gundukan tanah merah menutupi lantai parket asli rumah itu. Ruangan itu dingin, seperti kamar mayat. Sumber cahaya hanya berasal dari lampu operasi portabel yang menyorot tajam ke arahnya, dan cahaya redup dari monitor CCTV di sudut ruangan. "Sudah bangun, putri tidur?" Suara Aryo muncul dari kegelapan di balik sorot lampu. Ia melangkah maju, mengenakan apron plastik bening di atas kemejanya, apron yang biasa dipakai tukang daging, kini berlumuran noda-noda gelap lama. "Di mana aku? Lepaskan aku, Aryo." "Ini gila," teriak Tara, suaranya parau. "Kau ada di rahim, Tara." "Tempat kelahiran kembali," jawab Aryo santai. Ia berjalan mengelilingi kursi Tara, tangannya menyentuh dinding yang dipenuhi ribuan foto Tara. "Kau tahu kenapa aku memilihmu? Kenapa aku menikahimu?" Aryo berhenti tepat di depan sebuah foto besar wajah Ibu Jajang masa muda yang tergantung di antara foto-foto Tara. Ibu Jajang, dia adalah seniman terhebat abad ini. Bukan hanya lukisannya, tapi wajahnya adalah proporsi emas yang sempurna. Golden ratio. Aryo bergumam, matanya berkaca-kaca karena fanatisme. Tapi dunia ini kejam. Waktu itu kejam. Ibu menjadi tua. Kulitnya keriput. Dia tidak tahan melihat kecantikannya pudar. Dia depresi. Aryo berbalik menatap Tara. Dia tidak stroke, Tara. Dia bunuh diri 10 tahun lalu. Dia menenggak cairan pembersih lukisan di studio ini. Tara terkesiap.
Jadi, selama ini, aku tidak bisa membiarkannya pergi dalam keadaan jelek. Lanjut Aryo, wajahnya mengeras. Aku mengawetkannya. Tapi teknik taksidermi konvensional tidak bisa mempertahankan kecantikan kulit manusia. Kulit itu membusuk, menyusut, berubah abu-abu. Lihatlah. Aryo menunjuk ke arah manekin mengerikan di kursi sebelah. Dalam jarak sedekat ini, Tara bisa melihat detail yang membuat perutnya mual. Wajah pada manekin itu adalah kolase kulit yang dijahit kasar. Hidungnya miring, kelopak matanya ditarik paksa dengan kawat stapler. Itu adalah wajah yang menjerit dalam diam. Itu adalah kegagalan, kata Aryo jijik. Aku sadar, aku tidak butuh mayat. Aku butuh wadah yang hidup. Kulit yang memiliki sirkulasi darah, yang tetap merah merona, yang bisa beregenerasi. Aku butuh kamu, Tara. Struktur tulangmu 98% identik dengan ibu. Aku hanya perlu membuang lapisan luarmu yang sekarang, dan menggantinya dengan wajah ibu. Logika Aryo begitu bengkok dan mengerikan hingga Tara tidak mampu berkata-kata. Aryo tidak melihat Tara sebagai manusia. Ia melihat Tara sebagai kanvas kosong yang harus ditimpa dengan cat baru. Obsesi Oedipus kompleksnya telah bermutasi menjadi ritual pembunuhan berantai yang artistik. Pintu baja berat itu terbuka dengan suara mendesis hidrolik. Dokter Oka masuk, mendorong sebuah troli stainless steel berisi peralatan bedah. Wajah Oka lebih pucat dari mayat. Keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Ia tidak berani menatap Tara. Kau terlambat, Oka, tegur Aryo tajam, melirik jam tangannya. Maaf, Aryo. Aku harus menyiapkan anestesinya dengan dosis tepat agar dia tidak mati di meja operasi seperti yang terakhir. Jawab Oka gemetar. Dokter Oka, tolong saya. Seru Tara, mencoba menarik simpati pria itu. Anda tahu ini salah. Anda dokter, Anda bersumpah untuk menyelamatkan nyawa. Oka membeku. Tangannya yang sedang memegang pisau bedah bergetar hebat, hingga pisau itu berdenting di atas nampan logam. Dia bukan dokter, Tara, cemooh Aryo. Ia berjalan mendekati Oka dan menepuk pipi pria itu dengan kasar. Ceritakan padanya, Oka. Siapa kau sebenarnya? Oka menunduk dalam-dalam. Saya mantan ahli bedah plastik rekonstruksi. Izin saya dicabut 5 tahun lalu. Kenapa dicabut? Desak Aryo, menikmati penyiksaan mental ini. Karena saya mengoperasi pasien dalam keadaan mabuk. Pasien itu meninggal di meja operasi. Wajahnya hancur. Bisik Oka, air mata menetes ke masker medisnya. Dan aku yang membereskan mayat itu untukmu. Ingat? Bisik Aryo di telinga Oka, lalu beralih menatap Tara. Aku punya rekaman CCTV saat Oka membunuh pasien itu. Jadi, dia adalah anjing peliharaanku. Dia akan melakukan apa saja yang aku suruh, atau dia akan membusuk di penjara seumur hidup. Tara menatap Oka dengan putus asa. Pria di hadapannya adalah pengecut yang tersandra dosa masa lalunya sendiri. Tidak ada harapan bantuan dari dia. Periksa vitalnya, perintah Aryo. Oka mendekati Tara. Bau alkohol menguar kuat dari napasnya, dia mabuk lagi untuk menenangkan sarafnya. Saat Oka menempelkan stetoskop ke dada Tara, Tara menatap mata Oka lekat-lekat. Kau bisa mengakhiri ini, Dok, bisik Tara sangat pelan. Jika aku mati, dia akan mencari korban lain. Dan kau akan terus menjadi budaknya sampai kau mati. Bunuh saja dia, atau lepaskan aku. Mata Oka berkedut. Ada kilatan keraguan di sana. Rasa bersalah yang telah lama dipendam tampaknya mulai retak. Namun sebelum Oka bisa merespons, Aryo sudah membentak dari sudut ruangan. Jangan dengarkan dia. Siapkan skalpel nomor 10. Kita mulai pemetaan wajahnya sekarang. Oka mundur cepat, kembali menjadi robot yang patuh. Tapi Tara melihatnya, retakan kecil pada kepatuhan Oka. Itu satu-satunya peluang yang ia miliki. Saat Aryo sibuk mengatur pencahayaan agar dramatis, seolah ini adalah panggung teater dan bukan ruang penyiksaan, perhatian Tara teralihkan oleh suara gemerincing rantai di sudut gelap ruangan, di area yang tidak terkena sorot lampu utama. Siapa itu? Tanya Tara memberanikan diri. Siapa yang menggaruk dinding itu? Aryo tersenyum miring.
Ia mengambil sebuah senter dan menyorot ke sudut gelap itu. Cahaya jatuh pada sosok yang membuat napas Tara tercekat. Seorang wanita kurus kering, nyaris seperti kerangka berbalut kulit, duduk meringkuk di atas tumpukan jerami kotor. Rambutnya gimbal dan panjang menyentuh lantai. Dia mengenakan sisa-sisa gaun pesta yang sudah compang-camping. Tapi wajah wanita itu penuh dengan jaringan parut yang mengerikan. Hidungnya hilang, digantikan oleh 2 lubang gelap. Bibirnya sumbing bekas jahitan yang gagal. Salah satu matanya buta, tertutup selaput putih. "Perkenalkan, ini Rania, istri pertamaku," kata Aryo tanpa rasa bersalah sedikit pun. Atau yang lebih suka kusebut, subjek eksperimen nomor 3. Wanita itu, Rania, mendesis saat terkena cahaya, mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya yang hancur. Operasinya gagal total, Aryo menjelaskan seperti dosen anatomi. Tubuhnya menolak implan kulit sintetik yang kami coba waktu itu. Dia juga mentalnya lemah. Dia tidak bisa menerima identitas barunya sebagai ibu. Jadi, dia kuhukum di sini. Dia bertugas membersihkan kamar ibu dan menjaga manekin itu. "Kau monster," desis Tara. "Dia masih hidup, bukan? Aku memberinya makan. Aku memberinya tempat tinggal," balas Aryo. "Dia berguna sebagai pengingat bagi Oka agar tidak melakukan kesalahan yang sama padamu." Rania perlahan menurunkan tangannya. Mata satunya yang masih berfungsi menatap Tara. Tidak ada kebencian di sana. Yang ada hanya rasa kasihan yang mendalam. Rania mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk arah saku jas lab Dr. Oka yang tergantung di gantungan dekat pintu, lalu membuat gerakan memotong leher. Tara mengernyit, mencoba memahami isyarat itu. Rania menunjuk lagi, kali ini lebih tegas. "Saku jas Oka. Ada sesuatu di sana?" Tara melirik ke arah gantungan baju. Di saku jas Oka yang menggembung, terlihat gagang sebuah pistol taser, alat kejut listrik. Oka pasti membawanya untuk berjaga-jaga dari Aryo, tapi tidak pernah punya nyali untuk menggunakannya. Rania tahu. Rania mengamati semuanya dari kegelapan selama bertahun-tahun. Dia memberi Tara petunjuk. Cukup basa-basinya, Aryo menepuk tangan. Ia mengambil spidol bedah berwarna ungu. Waktunya menggambar pola. Aryo menurunkan sandaran kursi Tara, hingga posisinya setengah berbaring. Lampu operasi ditarik mendekat, panasnya menyengat kulit wajah Tara. Aryo berdiri di atasnya, memandang wajah Tara seolah sedang melihat kanvas kosong yang indah. "Jangan bergerak," perintah Aryo. Ujung spidol dingin menyentuh dahi Tara. Aryo mulai menarik garis putus-putus menyusuri garis rambut Tara, turun ke pelipis, lalu melingkari telinga. "Irisan akan dimulai dari sini," gumam Aryo pada dirinya sendiri. "Kita tarik kulit wajahmu ke atas, lalu kita sesuaikan tulang hidungmu sedikit agar lebih mancung seperti ibu. Bibirmu sudah sempurna. Tidak perlu diubah." Sensasi spidol yang menari di atas kulitnya jauh lebih mengerikan daripada pisau. Itu adalah tanda kepemilikan. Aryo sedang menandai daerah kekuasaannya. Air mata Tara mengalir ke samping, membasahi telinganya. "Oka, biusnya," perintah Aryo tanpa menoleh. Oka mendekat dengan suntikan anestesi lokal. Tangannya masih gemetar. "Tunggu," kata Aryo tiba-tiba. Ia menatap mata Tara dalam-dalam. "Aku ingin dia sadar saat irisan pertama. Aku ingin dia melihat transformasinya. Bius totalnya nanti saja setelah kulitnya terbuka." "Tapi Aryo, shock neurogenik bisa membunuhnya," protes Oka panik. "Rasa sakitnya akan tak tertahankan." "Rasa sakit adalah bagian dari seni, dokter. Keindahan butuh pengorbanan," bentak Aryo. Wajahnya memerah, urat lehernya menonjol. "Gila. Dia benar-benar gila." Aryo mengambil skalpel, pisau bedah kecil yang sangat tajam, dari nampan. Ia membuang spidolnya. "Baiklah, sayang. Tahan napasmu. Ini akan sedikit perih." Aryo mendekatkan mata pisau itu ke dahi Tara. Logam dingin itu menyentuh kulit. Tara memejamkan mata, menjerit dalam hati, memanggil Tuhan, memanggil siapa saja. Klang. Suara logam jatuh. Bukan di meja operasi. Suara itu berasal dari sudut ruangan.
Rania. Wanita kurus itu telah melempar piring makan sengnya ke arah tumpukan toples kimia di rak kaca. Toples-toples itu pecah berantakan. Cairan formaldehida tumpah kemana-mana, menciptakan bau menyengat yang membakar hidung. Dasar cacat tidak berguna, teriak Aryo murka. Ia berbalik meninggalkan sisi Tara, melangkah lebar menuju Rania dengan pisau bedah masih di tangan. Kau cari mati, hah? Hari ini aku akan benar-benar mengulitimu. Ini kesempatannya. Oka berdiri terpaku di samping Tara, menatap kekacauan itu dengan bingung. Oka. Sekarang. Desis Tara tajam, matanya menatap mata Oka dengan intensitas penuh. Potong ikatannya. Atau kita semua mati malam ini. Dia akan membunuh Rania, lalu dia akan membunuhku, dan setelah itu giliranmu karena kau saksi mata. Oka menatap punggung Aryo yang sedang memukuli Rania di sudut ruangan. Suara jeritan Rania memilukan. Oka menatap pisau di tangannya. Napasnya memburu. Keringat bercucuran. Cepat, Oka. Jadilah manusia sekali saja dalam hidupmu. Tangan Oka bergerak. Bukan karena keberanian, tapi karena kepanikan murni. Ia mengarahkan pisau bedah itu ke tali kulit yang mengikat pergelangan tangan kanan Tara. Srek. Tali itu putus. Tangan kanan Tara bebas. Tanpa membuang sedetik pun, Tara tidak melepaskan ikatan lainnya. Ia langsung menyambar tangan Oka yang memegang pisau, merebut pisau itu, lalu dengan gerakan cepat ia mengayunkan pisau itu memotong tali di tangan kirinya sendiri. Pistol taser itu, bisik Tara pada Oka. Berikan padaku. Oka mundur ketakutan, menggelengkan kepala. Dia akan membunuhku. Dia pasti membunuhmu. Berikan. Di sudut ruangan, Aryo berhenti memukuli Rania. Ia merasakan perubahan atmosfer di ruangan itu. Ia berbalik perlahan. Matanya melebar saat melihat Tara sudah duduk tegak. Kedua tangannya bebas, memegang pisau bedah dengan posisi bertahan. Aryo tersenyum. Senyum yang jauh lebih mengerikan daripada kemarahannya tadi. Kanvasnya melawan, ucap Aryo pelan. Ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Situasi di dalam kamar ibu berubah menjadi kekacauan yang mematikan dalam hitungan detik. Tara, yang tangan kanannya kini bebas dan menggenggam pisau bedah, tidak membuang waktu untuk mengancam. Ia tahu ancaman tidak berguna bagi psikopat seperti Aryo. Dengan gerakan cepat menyayat, Tara memotong tali kulit yang mengikat pergelangan kaki kirinya, lalu kanannya. Ia melompat turun dari kursi operasi, kakinya yang telanjang mendarat di atas tanah merah yang dingin. Kau pikir kau mau kemana? Aryo berbalik, wajahnya yang tampan kini terdistorsi oleh amarah murni. Ia mengabaikan Rania yang terkapar mengerang di sudut ruangan, dan melangkah lebar menuju Tara. Pisau bedah di tangan Aryo berkilau terkena cahaya lampu operasi, siap untuk merobek. Oka. Tasernya? Jerit Tara mundur ke belakang meja instrumen. Dokter Oka berdiri gemetar di dekat pintu, tangan kanannya merogoh saku jas labnya yang berat. Ia menarik keluar pistol taser berwarna kuning hitam. Aryo menoleh sekilas, matanya menyipit meremehkan. Kau tidak punya nyali, Oka. Kau pengecut, desis Aryo. Tembak dia, dan aku akan memaafkanmu. Tembak aku, dan aku akan memastikan kau mati perlahan selama seminggu. Tangan Oka berguncang hebat. Ia menatap Tara yang memandangnya dengan tatapan memohon, lalu menatap Rania yang hancur di sudut ruangan, hasil karyanya yang gagal. Rasa bersalah yang selama bertahun-tahun ia tenggelamkan dengan alkohol tiba-tiba meledak ke permukaan. Maafkan aku, Aryo, bisik Oka. Oka mengarahkan taser itu. Tapi bukan ke Aryo, melainkan ke arah panel kontrol listrik pintu baja. DZZZE. Kabel taser menancap di sirkuit panel. Percikan api meletup. Sistem penguncian otomatis pintu mengalami korsleting. Lampu indikator mati, dan mekanisme hidrolik pintu berdesis, membuka segel penguncinya. Pintu itu kini bisa dibuka manual. Bodoh, raung Aryo. Aryo berbalik arah dan menerjang Oka. Kecepatannya tidak manusiawi. Sebelum Oka sempat mengisi ulang tasernya, Aryo sudah menabrak tubuh dokter itu hingga menghantam dinding. Suara tulang rusuk yang patah terdengar mengerikan. Aryo menghujamkan pisau bedahnya ke dada Oka,
Sekali, 2 kali, 3 kali. Darah segar menyembur, menodai jas putih kotor itu menjadi merah pekat. Tara menjerit tertahan. Ini kesempatannya. Satu-satunya kesempatan. Ia tidak mencoba menyelamatkan Oka, itu bunuh diri. Ia berlari sekuat tenaga menuju pintu yang sudah tidak terkunci itu. Tangannya yang licin oleh keringat dan darah Oka, yang terpercik saat ia merebut pisau tadi, berjuang memutar gagang besi berat itu. Tara! Aryo berteriak dari belakang, suaranya basah dan gila. Ia mencabut pisau dari dada mayat Oka dan mulai mengejar. Tara berhasil memutar gagang pintu. Ia mendorong pintu baja itu sekuat tenaga, menyelinap keluar, dan membantingnya kembali tepat saat tubuh Aryo menabrak sisi dalam pintu. Bang! Tara tahu pintu itu tidak akan terkunci lagi karena panelnya rusak. Ia hanya punya keunggulan beberapa detik. Ia berlari menyusuri lorong gelap di luar kamar, meninggalkan neraka di belakangnya. Ia berlari menuju tangga, menuju ruang tengah, menuju satu-satunya tempat di mana ia bisa mengakhiri ini. Tara berlari menaiki tangga menuju lantai 2, tapi langkahnya terhenti di bordes. Tidak, pikirnya. Lantai 2 adalah jalan buntu. Jendela-jendela di atas sana terlalu tinggi untuk dilompati tanpa mematahkan kaki, dan jika kakinya patah, Aryo akan menangkapnya dengan mudah. Rumah ini adalah benteng. Pintu depan terkunci digital, jendela lantai 1 berteralis besi. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah itu mati total. Kegelapan menyergap seketika, pekat dan menyesakan. Aryo telah mematikan saklar utama dari panel di ruang bawah tanah dekat kamar ibu. Suara langkah kaki berat terdengar menaiki tangga dari lantai bawah. Langkah yang santai, terukur, dan penuh percaya diri. Main petak umpet, sayang. Suara Aryo menggema di ruang tengah yang luas, memantul di dinding-dinding tinggi, membuatnya terdengar seperti datang dari segala arah. Aku tahu setiap sudut rumah ini. Aku tahu papan mana yang berderit. Aku tahu di mana bayangan paling gelap. Tara membekap mulutnya sendiri, menahan napas yang memburu. Ia berjongkok di balik lemari pajangan antik di dekat ruang makan. Matanya berusaha beradaptasi dengan kegelapan. Kilatan petir dari badai di luar sesekali menerangi ruangan lewat jendela atas, menciptakan strobo alami yang menakutkan. Dalam kilatan cahaya itu, Tara melihat Aryo berdiri di tengah ruangan. Dia tidak lari. Dia berjalan pelan membawa senter taktis milik Tara yang tertinggal tadi. Sorot senter itu menyapu ruangan seperti mata mercusuar mencari kapal karam. Kau merusak koleksiku, Tara, ucap Aryo tenang, sorot senternya menyapu sofa, lukisan-lukisan dinding, lalu berhenti sejenak di tempat persembunyian Tara sebelum bergerak lagi. Oka sudah mati. Rania ya, dia tidak akan bertahan lama. Sekarang tinggal kita berdua. Dan ibu. Tara meraba saku gaun tidurnya yang robek. Kosong. Dia masih memegang pisau bedah kecil itu, tapi melawan Aryo dengan pisau kecil dalam jarak dekat adalah tindakan bodoh. Aryo lebih kuat, lebih besar, dan sedang dikuasai adrenalin pembunuh. Tara butuh senjata yang lebih besar. Atau lebih tepatnya, elemen yang lebih destruktif. Matanya tertuju pada lemari kaca di sudut ruang makan yang berisi koleksi minuman keras mahal Aryo. Brandy, vodka, whisky dengan kadar alkohol tinggi. Dan di atas meja konsol, ada set pemantik api antik dan lilin aromaterapi yang biasa Aryo nyalakan. Rencana gila terbentuk di kepala Tara. Jika dia tidak bisa keluar dari rumah ini, maka tidak ada yang boleh memiliki rumah ini. Tara melepaskan sepatunya agar langkahnya senyap. Ia menunggu suara langkah Aryo menjauh ke arah dapur. Saat ia mendengar bunyi pintu lemari dapur dibuka, Tara bergerak. Ia merangkak cepat menuju lemari minuman. Tanpa suara, ia mengambil 2 botol vodka dengan kadar alkohol 40% dan sebotol absinthe yang kadar alkoholnya lebih tinggi. Ia tidak bisa memecahkannya sekarang. Suaranya akan memanggil Aryo. Ia menyelinap kembali ke ruang tengah, tepat di depan lukisan besar The Weeping Woman. Aku mendengarmu, tikus kecil, suara Aryo terdengar dari arah dapur. Langkah kakinya mendekat lagi. Napasmu terlalu keras. Tara tidak punya waktu lagi. Ia membuka tutup botol absinthe dengan tangan gemetar, menumpahkan isinya ke karpet tebal tepat di bawah lukisan, lalu menyiramkannya ke bingkai kayu lukisan itu.
Bau alkohol yang tajam dan herbal menyengat hidung. Tara berdiri tegak di depan lukisan itu. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia menyalakan pemantik api Zippo perak yang ia ambil dari meja. Api kecil menyala, menari-nari tertiup angin dari ventilasi. "Aryo!" teriak Tara, suaranya lantang memecah keheningan. Langkah kaki berhenti. Sorot senter Aryo muncul dari lorong, langsung menyorot wajah Tara, memaksanya menyipitkan mata. Aryo berdiri 5 meter darinya. Bajunya berlumuran darah oka, wajahnya tanpa ekspresi, seperti patung lilin yang hidup. "Menyerah?" tanya Aryo, menurunkan sorot senternya sedikit agar bisa melihat wajah Tara. "Lihat ini," kata Tara, mendekatkan api Zippo ke bingkai lukisan yang basah oleh alkohol. Mata Aryo melebar. Untuk pertama kalinya malam itu, ketenangan psikopatnya retak. Wajahnya pucat pasi. "Jauhkan api itu," geram Aryo, suaranya bergetar. "Itu mahakarya ibu. Itu jiwanya." "Ini cuma kanvas dan cat minyak, Rio," tantang Tara, tangannya stabil meski jantungnya mau meledak. "Di baliknya cuma ada tembok berlubang dan ruangan bau mayat. Ibumu sudah mati. Yang ada di dalam sana cuma boneka kulit yang kau buat, karena kau terlalu lemah untuk menerima kenyataan." "Diam." Aryo maju selangkah, pisau bedah teracung. "Jangan berani-berani." "Satu langkah lagi, aku bakar," ancam Tara. "Cat minyak sangat mudah terbakar, Rio. Varnish kayu tua ini juga. Sekali tersulut, api ini akan memakan wajah ibu dalam hitungan detik." Aryo membeku. Konflik batin terlihat jelas di matanya. Antara keinginan membunuh Tara dan insting melindungi ibunya. Obsesi adalah kelemahannya. "Kau tidak akan melakukannya," kata Aryo mencoba memanipulasi, nada suaranya berubah lembut membujuk. "Tara, sayang, kita bisa perbaiki ini. Aku bisa memaafkanmu. Letakkan pemantiknya. Lukisan itu harganya tak ternilai." "Harganya adalah nyawaku," potong Tara. "Dan nyawa Rania. Dan nyawa Oka. Mereka tidak penting. Hanya kau dan aku, dan ibu." Tara melihat Aryo menumpukan berat badannya ke kaki depan, bersiap untuk menerjang. Tara tersenyum sedih. Tidak ada negosiasi dengan monster. "Selamat tinggal, Rio. Sampaikan salamku pada neraka." Tara menjatuhkan pemantik api yang menyala itu ke karpet yang basah oleh absinthe. Wos! Api menyambar dengan kecepatan eksplosif. Uap alkohol yang pekat langsung tersulut, menciptakan lidah api biru oranye yang menjilat ke atas, menyambar bingkai kayu lukisan yang sudah tua dan kering. Dalam sekejap, bagian bawah lukisan The Weeping Woman terbakar. "Tidak, Aak." Teriakan Aryo bukan teriakan manusia. Itu adalah lolongan binatang yang terluka. Ia tidak menerjang Tara. Ia menerjang api. Aryo menjatuhkan pisaunya dan melompat ke arah lukisan, mencoba memadamkan api dengan tangan kosongnya. Ia memukul-mukul kanvas yang terbakar, mengabaikan api yang mulai membakar lengan kemejanya. "Ibu, maafkan aku. Ibu," racau Aryo histeris. Kulit tangannya melepuh, tapi dia tidak peduli. Matanya terpaku pada wajah wanita di lukisan yang kini mulai meleleh karena panas api. Cat minyak mendidih, membuat wajah di lukisan itu seolah benar-benar menangis air mata api. Tara mundur perlahan, hawa panas mulai terasa menyengat. Asap hitam tebal mengepul, mengisi ruangan. Api merambat sangat cepat. Gorden beludru di sebelah lukisan ikut terbakar, lalu api menjalar ke langit-langit kayu rumah tua itu. Aryo berbalik menatap Tara. Wajahnya setengah hangus, alisnya hilang, matanya merah karena asap dan kegilaan. Dia terlihat seperti iblis yang bangkit dari kawah. "Kau membunuhnya lagi," jerit Aryo. Ia memungut pisaunya dari lantai dan berlari menuju Tara melewati dinding api. Tara berbalik dan lari ke arah dapur. Ia menyambar kursi kayu yang tadi ia gunakan untuk memukul kaca pintu belakang. Kali ini, adrenalin memberinya kekuatan ekstra. Aryo sudah dekat. Tara tidak memukul kaca. Ia berbalik dan menghantamkan kursi itu sekuat tenaga ke arah Aryo yang sedang berlari buta. Brak! Kaki kursi menghantam kepala Aryo dengan telak. Aryo terhuyung ke belakang,
keseimbangannya hilang. Ia jatuh terguling, menabrak lemari pajangan yang kacanya pecah berantakan menimpanya. Tara tidak menunggu untuk melihat apakah suaminya pingsan atau mati. Ia mengambil tabung pemadam api kecil dari dapur, bukan untuk memadamkan api, tapi untuk memecahkan kaca. Ia menghantamkan dasar tabung besi itu ke sudut kaca pintu belakang yang paling lemah. Sekali, dua kali, retak, ketiga kali, prang. Lubang seukuran badan manusia terbuka. Angin malam yang dingin dan basah menyeruak masuk, memberi oksigen segar pada api di dalam rumah yang semakin membesar menjadi inferno. Tara memanjat keluar, pecahan kaca menggores lengan dan kakinya, tapi ia tidak merasakannya. Ia jatuh berguling di rumput basah halaman belakang. Ia bangkit dan berlari menjauh, menuju gerbang, menuju jalan raya. Di belakangnya, rumah megah itu berubah menjadi obor raksasa di tengah kegelapan Lembang. Dari dalam rumah, di antara gemuruh api yang meruntuhkan atap, Tara masih bisa mendengar teriakan Aryo. Bukan teriakan kesakitan, tapi teriakan seorang anak yang memanggil ibunya. Lalu, sebuah ledakan besar terjadi, mungkin tabung gas di dapur, atau bahan kimia di kamar ibu. Atap bagian sayap kiri runtuh, mengubur lukisan, kamar rahasia, mayat Oka, Rania, dan Aryo dalam satu liang lahat berapi. Tara berhenti di pinggir jalan raya, napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh hujan dan keringat. Ia menatap api itu melenyapkan masa lalunya. 1 tahun kemudian, Galeri Nasional Jakarta dipadati pengunjung. Orang-orang berbisik-bisik, mengantre untuk masuk ke ruang pameran utama. Poster besar di depan gedung menampilkan wajah seorang wanita dengan tatapan tajam dan bekas luka bakar tipis namun artistik di pipi kanannya. Judul pameran itu, Oedipus Wurek, A Survivor's Narrative. Seniman, Tara Basro. Tara berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun hitam elegan yang memamerkan bekas luka di lengan dan kakinya alih-alih menyembunyikannya. Ia memegang gelas sampanye, menatap kerumunan yang terhipnotis oleh karyanya. Karyanya bukan lukisan. Di tengah ruangan yang gelap, berdiri sebuah instalasi dinding besar. Dinding itu dibangun persis menyerupai dinding di rumah Aryo. Di tengahnya, tergantung sebuah bingkai kosong yang hangus terbakar. Dan di tengah bingkai kosong itu, ada sebuah lubang kecil. Pengunjung harus antre satu persatu untuk mengintip ke dalam lubang itu. Ketika mereka mengintip, mereka tidak melihat manekin atau tanah merah. Mereka melihat sebuah layar digital beresolusi tinggi di dalam kotak gelap. Layar itu memutar rekaman video berdurasi 30 detik yang diulang terus-menerus, looping. Itu adalah rekaman asli dari server CCTV yang berhasil diselamatkan polisi forensik dari ruang bawah tanah yang tahan api, sebelum rumah itu rata dengan tanah. Video itu menampilkan detik-detik terakhir di kamar ibu. Terlihat Aryo, dengan pakaian terbakar, merangkak masuk kembali ke dalam kamar tanah merah itu saat atap mulai runtuh. Dia tidak berusaha menyelamatkan diri. Dia merangkak ke arah manekin kulit yang sudah mulai terbakar. Dia memeluk manekin itu erat-erat, mencium wajah mengerikan itu, dan tersenyum bahagia ke arah kamera CCTV tepat saat balok beton berapi jatuh menimpa mereka berdua, meremukan tubuh mereka menjadi satu gumpalan daging dan debu. Video itu bisu, tapi kengeriannya berteriak. Seorang kritikus seni terkenal mendekati Tara, wajahnya pucat setelah mengintip lubang itu. Mbak Tara ini sangat mengganggu, tapi brilian. Bagaimana Anda bisa terpikir konsep, mengintip kematian, seperti ini? Tanya kritikus itu gemetar. Tara menyesap sampanyenya pelan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang dingin, kuat, dan penuh kendali. Suami saya selalu bilang, jawab Tara tenang, bahwa seni membutuhkan pengorbanan, dan keabadian membutuhkan wadah. Dia benar. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi seni saya. Dan sekarang, Tara menatap lubang kecil di dinding instalasi itu. Sekarang dia abadi di dalam sana. Terjebak dalam loop kematiannya sendiri, ditonton oleh ribuan mata yang ia benci. Dia menjadi objek, dan saya adalah kuratornya. Tara berbalik dan berjalan keluar dari galeri, meninggalkan Aryo yang terus mati dan mati lagi di balik lubang kecil itu, selamanya.